jika utang sudah jatuh tempo, maka lebih utama membayar hutang terlebih dahulu. Jangan berbuat baik dengan hawa nafsu. Biasanya hanya pengen disanjung saja. Karena merasa hidup di kota. Ini ada orang hidup di kota, pulang nggak berani. Kenapa? Kalau pulang saya harus bagi-bagi duit. Pamer kalau dia adalah sukses. Padahal mobilnya mobil rental. Gaya atau action. Ini nasib buruk orang hidupnya yang pengen dilihat orang saja. Bukan tahu hakikatnya. Ada model begitu. Sehingga bagi-bagi. Oh, padahal debit ngutang. Jangan biasa hidup dengan memaksakan semacam itu. Jadi kalau ada orang punya utang jatuh tempo, maka wajib membayar utang terlebih dahulu, jangan mikir sedekah. Kalau mikir sedekah justru jadi maksiat. Nggak usah mikir sedekah, mikir bayar utang dulu. Kalau Anda sedekah maksiat. Pengen dapat pahala tapi nggak dapat pahala. Sederhananya begini saja, saya utang duit kepada Anda 1 juta rupiah. Saya janji akan saya bayar hari ini. Ternyata hari ini saya nggak bayar kepada Anda, tapi tiba-tiba Anda mendengar bahwa saya bagi-bagi duit 1 juta. Apa kata Anda? Kurang ajar, utang kepada saya nggak dibayar, enak bagi-bagi. Kan marah yang punya duit. Ya begitulah kisahnya kalau jatuh tempo. Kecuali belum jatuh tempo. Utang saya harus saya bayar bulan haji, dan bulan haji nanti sudah ada gambaran dari mana saya bayarnya. Maka saat ini saya punya utang, boleh bersedekah berderma. Atau minta izin kepada yang punya uang untuk memberi tempo. Bang, ya, saya punya utang 3 juta ya, iya. Saya pengen bagi-bagi ke jamaah, ke teman-teman, sini mau THR dulu, gimana bang, utangnya saya bayar nanti gimana boleh? Oh, udah gak apa-apa, kalau dia ngizinkan berarti dia telah rela kita meminjam, kita bagi-bagi ke orang lain. Tanpa itu tidak. Jangan biasa berbuat baik dengan hawa nafsu, itu tidak akan istiqomah, tidak akan abadi dan tidak diterima oleh Allah. Yang pertama adalah rambu-rambu untuk semuanya. Berbuat baik itu nggak pakai ilmu kacau. Anda punya utang. Agar utang Anda mudah dibayar oleh Allah, Anda berbuat baik dong. Cuman berbuat baiknya selain dengan duit dong. Wong punya utang kok sedekah, Anda ini sakit. Kalau Anda punya utang sudah jatuh tempo, Anda sedekah haram kok malahan. Sama. Wajib bayar zakat, sedekah. Ini ilmu harus. Berbuat baik hanya pakai hitung-hitungan. Benar Allah menjanjikan. Kalau Anda memberikan kebaikan 1, akan diberi 10 sampai 700. Itu kalau Anda nggak punya utang, Anda normal. Kalau Anda punya utang sedekah tambah dosa. Kenapa? Yang Anda utangi akan kecewa. Ini orang utang belum dibayar, sedekah-sedekah. Tidak boleh berbuat baik dengan kebodohan. Harus dengan ilmu dong. Bayari utang itu jauh gede pahalanya. Bukan sedekah. Ini kadang-kadang ada. Ilmu itu penting. Kan disebutkan para ulama, bukan omongan kami itu. Jangan nuruti hawa nafsu. Utangnya, punya utang, dengar seruan. Biar utangmu dibayar, sedekahlah. Nanti setelah kamu sedekah, pasti dibayar oleh Allah. Sedekahmu itu dosa, ya hamba Allah. Petua dari mana itu semuanya? Hati-hati, nggak boleh seenaknya. Ilmu itu harus ada dong. Beramal berbuat baik ngaco kan bahaya itu. Belum bayar zakat banyak sedekah. Makanya kami sering sampaikan di sini, tolong selagi belum beresin zakatmu, jangan sedekah ke pesantren ini. Karena haknya fakir miskin lebih untuk diutamakan. Cuman kata orang kaya itu memang betul, ngomong betul Bu ya. Kenapa yang bayar zakat kok lebih sulit daripada sedekah? Saya keluar sedekah berhal. Bayar utang juga begitu. Kenapa saya lebih senang sedekah? Bayar utang nggak disanjung, sedekah disanjung karena memang riak. Jadi jangan ya. Kalau apalagi lah, kalau orang ngutang, lah kalau utangnya belum jatuh tempo mah boleh. Utang belum jatuh tempo, bulan depan saya harus bayar. Saya utang 5 juta kepada Anda, tapi bulan depan sekarang ada fakir miskin, saya bantu. Sekarang boleh karena belum jatuh tempo. Dan di saat jatuh tempo saya punya gambaran. Sama jika Anda pinjam duit untuk sedekah sah kok. Misalnya kita harapan, aduh saya dapat duit dari anak saya, dari saudara saya bulan depan. Gaji saya baru bulan depan, tapi sekarang ya Allah ini orang fakir banget. Ya akhi, saya pinjam duitnya dari 1 juta. Untuk apa? Saya membantu orang fakir. Sedekah, saya pinjam untuk sedekah. Tapi kan belum jatuh tempo. Saya nggak punya utang, nggak punya beban. Saya pinjam kepada dia orang 1 juta rupiah. Untuk apa? Saya mau sedekah.
Bayarnya kapan? Bulan depan saya ada gaji bulan. Oh, ya sah, karena dia punya cadangan untuk membayarnya. Tapi yang sudah punya utang jatuh tempo, jangan mikir sedekah. Kalau pengen jadi pahlawan yang benar. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.